Halo, perkenalkan nama saya Mercy Sulastro Amatan dengan NIM 216000023. Dan saya Januari Kristi Sidete dengan NIM 216000014 dari Prodi TBD 7. Nah, di sini kami akan membahas mengenai transfusi darah. Transfusi darah adalah prosedur untuk menyalurkan darah yang terkumpul dalam kantong darah kepada orang yang membutuhkan darah, seperti penderita anemia, infeksi berat, atau penyakit liver. Darah yang disalurkan berasal dari pendonor. Darah yang ditransfusikan bisa dalam bentuk utuh atau whole blood, atau hanya mengandung salah satu komponen darah seperti sel darah merah atau PRC. Sel darah merah menjadi komponen darah yang paling sering ditransfusikan. Sel ini berfungsi mengalirkan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh serta membuang karbon dioksida. Kedua, sel darah putih. Sel darah putih merupakan salah satu bagian dari sistem kekebalan tubuh dan berperan penting dalam melawan infeksi. Ketiga, trombosit atau TC. Trombosit berperan dalam menghentikan pendarahan. Dan yang terakhir adalah plasma darah. Plasma darah merupakan komponen darah yang bersifat cair dan mengandung faktor pembekuan, protein, vitamin, kalsium, natrium, kalium, serta hormon. Transfusi darah akan diberikan bila pasien mengalami kekurangan salah satu atau seluruh komponen darah. Jenis darah yang diberikan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pasien. Sebelum transfusi darah dilakukan, pasien akan diambil sampel darahnya untuk dilakukan cek golongan darah berdasarkan sistem golongan darah ABO dan sistem resus atau RH yang dibagi menjadi resus positif dan resus negatif. Nah, setelah golongan darah sudah diketahui, akan dilakukan pemeriksaan kembali dengan mencocokkan golongan darah yang diambil dari pendonor dengan golongan darah penerima atau resipien. Pemeriksaan ini dinamakan dengan cross-match. Meski jarang terjadi, transfusi darah dapat menimbulkan sejumlah efek samping. Efek samping tersebut dapat muncul pada saat transfusi darah berlangsung atau beberapa waktu setelahnya. Berikut ini beberapa efek samping yang dapat terjadi akibat transfusi darah, yaitu demam, reaksi alergi, kelebihan zat besi, dan infeksi. Ada beberapa jenis penyakit yang dapat ditularkan melalui transfusi darah atau yang biasa disebut IMLTD. Beberapa jenis penyakit menular seperti hepatitis B, hepatitis C, dan HIV atau Human Immunodeficiency. Virus dapat dengan mudah tersebar melalui proses transfusi darah. Penularan tersebut seringkali tidak disadari karena keberadaan virus yang sulit terdeteksi. Nah, itu tadi adalah beberapa penjelasan mengenai transfusi darah. Di sini ada pertanyaan untuk Mbak Kris nih. Pertanyaannya, apa fungsi pemberian infus NaCl 0,9% sebelum transfusi darah? Nah, untuk Mbak Kris, monggo dijawab. Oke, baik Mbak Mercy. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi gini, sebelum transfusi perlu dilakukan pemeriksaan seperti golongan darah serta uji silang antar pendonor dan penerima untuk mengetahui adakah reaksi silang. Setelah itu, transfusi dilakukan dengan memberikan infus NaCl. Infus tersebut dapat dilakukan untuk mengecek aliran darah lancar, menjaga tekanan osmotik darah tetap sama sebelum transfusi, maupun digunakan untuk mencuci darah yang akan digunakan untuk transfusi. Oke, makasih Mbak. Nah, masih ada pertanyaan lagi nih untuk Mbak Kris. Pertanyaannya, apa faktor-faktor penyebab terjadinya kesalahan pada proses transfusi darah? Monggo Mbak dijawab. Oke, jadi faktor-faktor penyebab terjadinya kesalahan pada proses transfusi darah disebabkan oleh penularan infeksi darah donor ke penerima transfusi. Kedua, reaksi hemolitik atau hancurnya sel darah di dalam tubuh penerima transfusi. Dan yang ketiga disebabkan oleh alergi. Itu saja, Mbak. Nah, sekarang gantian lagi nih. Ada pertanyaan untuk Mbak Mercy. Pertanyaannya, gimana cara mencegah penularan infeksi atau penyakit menular lewat transfusi darah? Monggo Mbak dijawab. Oke, jadi untuk mencegah adanya penularan infeksi melalui transfusi darah, dapat dilakukan pemeriksaan atau screening darah
yang dilakukan secara paralel dengan menggunakan alat kuliah dan uji saring NAT. Karena teknologi ini sensitif mendeteksi keberadaan DNA atau RNA virus, sehingga dapat melindungi pasien dari infeksi tertular penyakit. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya, boleh nggak sih habis transfusi darah mengonsumsi obat sangobion? Monggo Mbak dijawab. Nah, jadi gini Mbak, pada umumnya pemberian sangobion dapat diberikan untuk mencegah anemia dengan dosis dan aturan yang sesuai. Namun, sebaiknya selain konsumsi suplemen zat besi tersebut, perlu dilakukan hal lain untuk mencegah gejala anemia seperti konsumsi cairan yang cukup, mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi tinggi seperti kacang-kacangan, daging, sayuran hijau, makanan laut, jeroan, dan sebagainya. Namun, apabila keluhan pusing dan nyeri tersebut tidak berkurang, sebaiknya melakukan pemeriksaan ke dokter agar dapat diberikan penanganan lebih lanjut dan dicari tahu penyebab dari keluhan dengan melakukan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan menunjang apabila diperlukan. Udah di penghujung akhir acara aja nih Mbak. Mbak Kris, ada yang mau disampaikan nggak? Oh iya, aku punya pantun nih. Hari Senin bersih-bersih. Bilang cakep dong. Cakep. Nah, gitu. Hari Senin bersih-bersih. Cakep. Pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika podcastnya panjang lebar. Aku juga punya nih pantun. Mau dong? Monggo atuh. Siang-siang pergi ke kota. Asep. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat. Oke, Yuda, bye-bye. Bye-bye.